Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yaitu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Beberapa Pendekatan Deteksi Dini Permasalahan Anak SD. Sebelum masuk ke presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Rofik Adi Kurniawan, NIM 011. Yang kedua ada Belinda Khairunisa, NIM 018. Yang ketiga ada Herlina Febianti, NIM 042. Dan yang keempat ada Erni Wijayanti, NIM 045. Dan yang terakhir, kelima ada Irfan Prasetyo, NIM 023. Deteksi dini adalah usaha untuk dapat memenuhi ada tidaknya kelainan atau fisik ataupun gangguan perkembangan mental atau perilaku anak yang menyebabkan kecacatan secara dini dengan menggunakan metode perkembangan anak dengan tujuan agar memberikan pengetahuan dan pemahaman serta perhatian terhadap kondisi perkembangan anak. Yang selanjutnya ada permasalahan anak SD yang dikemukakan oleh Owitz. Yang pertama ada masalah pribadi, yang kedua masalah penyesuaian, yang ketiga masalah belajar. Pada masalah pribadi, peserta didik usia sekolah dasar terutama yang berkenaan dengan suatu kemampuan intelektual, kondisi fisik, kesehatan, dan kebiasaan-kebiasaannya. Yang kedua, masalah penyesuaian sosial. Dalam mengembangkan kemampuan penyesuaian sosial, baik dengan teman-teman maupun dengan guru, peserta didik banyak mengalami permasalahan. Misalnya, perasaan rendah diri, ketergantungan pada kawan, iri hati, cemburu, curiga, persaingan, permusuhan, dan juga perkelahian. Merupakan permasalahan penyesuaian dengan teman-temannya. Sedangkan dengan permasalahan penyesuaian sosial peserta didik dengan guru misalnya, peserta didik tidak menyenangi guru, tergantung pada guru, tidak ada minat belajar atau masalah lain yang berhubungan dengan kedisiplinan. Yang ketiga, masalah belajar. Masalah belajar dapat ditemui hampir setiap siswa dalam setiap kelas dan setiap mata pelajaran atau bidang studi. Permasalahan belajar bisa berupa tidak dikuasainya kemampuan atau materi yang ditargetkan sebagai tujuan pengajaran. Yang berikutnya, faktor internal. Nah, faktor internal berasal dari diri siswa, antara lain meliputi gangguan secara fisik, seperti kurangnya fungsi organ-organ tubuh, alat bicara, gangguan panca indera, cacat tubuh, serta penyakit menahun, seperti asma, alergi, dan sebagainya. Yang kedua, ada ketidakseimbangan mental. Yang ketiga, ada kelemahan yang disebabkan oleh kebiasaan sikap yang salah, seperti tidak teratur dalam belajar, kurang berminat dalam pelajaran sekolah, malas, sering terlambat sekolah, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ada faktor eksternal yang berasal dari luar siswa, yang meliputi yang pertama ada keluarga. Keluarga yang kurang harmonis atau keluarganya retak atau kurang perhatian dari orang tua dan juga kondisi ekonomi yang kekurangan. Yang kedua ada sekolah.
Sifat kurikulum yang kurang fleksibel, beban terlalu berat, metode pengajaran yang kurang memadai, kurangnya alat dan sumber belajar. Yang ketiga ada masyarakat. Adat dan kebiasaan masyarakat yang kurang mendukung kegiatan belajar di sekolah, dan teman sebaya yang memiliki perilaku yang kurang baik. Selanjutnya ada langkah-langkah penanganan masalah anak SD. Adapun langkah-langkah penanganan masalah pada anak SD yang dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah di antaranya. Yang pertama, identifikasi kasus, yakni upaya untuk menandai subjek anak yang diperkirakan mengalami masalah. Dan yang kedua, identifikasi masalah, yakni upaya untuk mengetahui inti permasalahan yang dihadapi oleh anak. Dan yang ketiga, diagnosis merupakan langkah untuk mengidentifikasi karakteristik serta faktor penyebab masalah yang dialami anak. Yang keempat, prognosis merupakan langkah untuk merumuskan alternatif upaya bantuan sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dialami. Dan yang terakhir, treatment, yaitu upaya pemberian bantuan untuk diri sendiri. Selanjutnya, pendekatan deteksi dini. Yang pertama ada pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi adalah suatu metode analisis yang menekankan pada hubungan antara manusia dan kegiatan lingkungannya, sehingga manusia dan berbagai kegiatannya selalu menjadi fokus analisis dalam keterkaitannya dengan lingkungan abiotik, biotik maupun sosial, ekonomi, dan kulturnya. Yang kedua, pendekatan analisis transaksional. Pendekatan analisis transaksional adalah pendekatan psikoterapi yang menekankan pada hubungan interaksional. Analisis transaksional merupakan karya Eric Beme. Beme merupakan ahli ilmu jiwa terkenal di Amerika. Yang ketiga, pendekatan behavior. Pendekatan behavior, konsep dasar pendekatan behavior merupakan penerapan berbagai macam teknik dan prosedur yang berakar dari berbagai teori tentang belajar. Dalam prosesnya, pendekatan ini menyertakan penerapan yang sistematis, prinsip-prinsip belajar pada pengubahan tingkah laku ke arah cara-cara yang lebih adaptif. Yang keempat, pendekatan psikodinamika. Psikodinamika adalah teori yang menjelaskan hakikat dan berusaha perkembangan kepribadian. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Kesimpulannya adalah berdasarkan materi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa deteksi dini adalah usaha untuk mengetahui adanya atau tidaknya gangguan fisik pada suatu individu. Dan permasalahan anak SD disebabkan oleh faktor internal dari dalam siswa dan faktor eksternal dari luar siswa. Dan pendekatan deteksi dini yaitu pendekatan ekologi, pendekatan analisis transaksional, pendekatan behavior, pendekatan psikodinamika.
Jam berapa sih? Hah, aku terlambat. Sikat giginya di mana ya? Oh iya, handuknya lupa. Sekarang kita tambahkan bagian yang di dalam burung ya anak-anak. Aduh. Udah terlambat. Bukannya masuk malah main-main. Duduk sana. Jangan tidur. Iya, Pak. Maaf. Mana PR kamu? Keluarin. Emang ada PR, Pak? Hehehe. Nggak ngerjain, Pak. Sekarang kamu keluar, berdiri dan hormat di depan tiang bendera. Lain kali, kalau kamu nggak ngerjain PR, hukumannya akan lebih berat. Kamu dihukum juga ya? Iya nih, nggak ngerjain PR matematika. Sama kalau gitu. Sebenarnya sih kapok. Kalau tiap nggak ngerjain PR, dihukum seperti ini. Udah panas, capek, keringetan lagi. Salah kita juga sih nggak ngerjain. Aku ngerjain kok. Ya terus kenapa? Ketinggalan. Nggak juga, udah aku bawa. Tapi temenku yang kemarin ngajarin aku buat PR malah kelupaan bawa. Terus kamu pinjemin PR kamu? Iya, dia lebih butuh daripada aku. Hebat, yang ngerjain beneran aja tetap dihukum. Apalagi aku yang kayak gini, males-malesan. Aku harus berubah, nggak boleh kayak gini terus. Baik, terima kasih teman-teman yang semua yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kita. Yaitu sekian presentasi dari kami. Bila banyak salah dari segi teknis maupun non-teknis, kami minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.